9 balapan sudah, Audi resmi mengaspal sebagai pabrikan baru dengan segala halang rintangnya di F1. Mengemas total 6 poin yang dipersembahkan semua oleh Gabriele Bortoleto. Audi memang cenderung tidak terlalu menonjol dengan progres yang dibuat secara berlahan. Langkah mereka tidak mudah dengan berbagai masalah yang sejatinya memang sudah sewajarnya dialami oleh pabrikan baru. Tapi demikian pula dengan sejumlah perkembangan positif serta pendekatan perlahan yang mereka berikan dengan target jangka panjang yang terukur dalam pembangunan fondasi Audi di F1. Pada balapan pembuka, mereka langsung menggebrak dengan raih poin perdananya di F1 bersama Bortoleto yang finish di posisi ke-9. Setelah itu, performa mereka sempat stagnan di papan tengah dengan badai problem reliabilitas, di mana Audi alami 8 kali masalah pada 4 balapan pertama dari Australia sampai Miami. Mereka sempat 2 kali gagal start atau DNS secara beruntun di Australia dan Tiongkok. Kemudian 4 problem dalam satu race weekend di Miami ketika mobil Hülkenberg serta Bortoleto sama-sama terbakar, dan pembalap Brasil itu juga terkena diskualifikasi saat sprint. Performa di sirkuit juga cuma mentok di posisi 11 yang jadi posisi favorit Nico Hülkenberg, dan mereka selalu saja alami kendala ketika mendapat kesempatan untuk tembus posisi di zona poin. Seperti Hülkenberg sendiri yang dihukum penalti di GP Monaco usai senggol mobil Carlos Sainz, padahal dia sudah cukup nyaman berada di posisi 8 saat itu. Internal tim mereka juga sedikit goyah dengan hengkangnya Jonathan Whitley secara mendadak dari jabatannya sebagai tim prinsipal karena alasan personal dan akan pindah ke Aston Martin. Dengan semua kendala tersebut, jelas kalau perjalanan Audi dalam langkah-langkah pertamanya di F1 jauh dari kata mulus. Namun justru itulah yang dibutuhkan Audi untuk bisa berkembang lebih jauh lagi, dan itu ditunjukkan dari perkembangan positif mereka yang secara perlahan bisa mengejar ketertinggalannya dari tim lain. Satu hal yang patut diapresiasi dari Audi adalah mereka sudah tahu apabila power unit akan jadi defisit terbesar dari tim lawan. Mengingat statusnya sebagai pabrikan debutan, tentu tidak akan langsung kompetitif. Mattia Binotto sejak awal musim sudah menegaskan bahwa mereka harus memanfaatkan fasilitas bekas Sauber di Swiss sebaik mungkin. Karena mau bagaimanapun mereka punya privilege sebagai tim pabrikan yang punya kebebasan dalam membangun sasis mobil dan mesin sendiri. Fasilitas Windtunnel Sauber mungkin bukanlah yang terbaik di F1, tapi secara kapasitas sudah cukup mumpuni untuk menjalankan skala model simulasi dengan teknologi terbaru sekalipun, dan masih bisa diperbarui untuk mengikuti tuntutan F1 modern. Hal inilah yang akan dimanfaatkan Audi dalam fase pengembangan mobil mereka, dan sudah ditunjukkan musim ini. Sejak pramusim, Audi sudah berikan gebrakan dengan desain sidepod mereka yang radikal, yaitu sempit di area depan dengan intake vertikal, dan kemudian membesar secara outwash di tengah. Desain ini jelas fokusnya adalah manajemen outwash untuk membantu jauhkan tire wick dari floor, dan minimalisir gangguan performa airflow di sana. Ditambah dengan elemen downwash dari undercut dan atas sidepod, kinerja airflow di area cook bottle serta diffuser bisa dimaksimalkan. Desain semacam ini sebenarnya adalah evolusi dari sidepod model kolam seperti di Ferrari musim 2022, yang mana Mattia Binotto masih jadi tim prinsipal di sana saat itu. Konsepnya kemudian coba ia bawa ke Audi dan dimodifikasi dengan konsep serupa untuk manajemen outwash demi efisiensi aerodinamika yang lebih baik. Selain sidepod, Audi juga salah satu tim yang berinovasi dengan cara buka tutup flap aeroaktif di sayap belakang. Alih-alih dengan cara konvensional, Audi memilih membuka flapnya dengan cara ditidurkan ke bawah untuk kurangi drag dengan lebih maksimal. Pendekatan Audi yang berani dan progresif secara aerodinamika ini membuahkan hasil dengan performa mobilnya yang tergolong oke di tikungan, terutama semenjak GP Kanada. Sejak Kanada, mereka mengubah cara optimalisasi mobil yang murni dibuat dari utak-atik setup serta beberapa tuning di area suspensi, yang ternyata mampu dongkrak performa R26 lebih bagus di tikungan. Mattia Binotto mengklaim bahwa kekuatan utama dari mobil mereka ada di aspek tikungan lambat dan cepat yang kompetitif, serta mampu menutupi defisit di lurusan. Klaim itu memang terbukti dari data di Silverstone kemarin. Kalau memang dibandingkan dengan Liam Lawson di Racing Bulls, Bortoleto terlihat bisa buat waktu lebih cepat di tikungan sektor pertama, dan selalu tertinggal di lurusan. Jika kita simak datanya lebih detail lagi, di tikungan 3-5 dan tikungan Copse, kecepatan Audi pada faktanya cuma kalah dari tim besar saja, yang menunjukkan seberapa oke aero dan sasis mobil mereka. Defisit terbesar ada di lurusan, yang sebenarnya merupakan akibat dari usaha tim untuk memperbaiki reliabilitas, yaitu dengan menurunkan power mesinnya demi manajemen thermal yang lebih optimal. 4 poin Bortoleto di Inggris memang faktor terbesarnya adalah keberuntungan dengan apesnya Piastri, Verstappen, dan Antonelli.
Tapi secara garis besar, peningkatan performa itu memang terlihat dari gap performa yang bisa Audi pangkas secara konsisten dalam 3 balapan terakhir. Untuk selanjutnya, Audi berencana melanjutkan pengembangan mobil di sisa musim 2026 secara bertahap, dan mungkin tidak sejor-joran tim lain seperti Racing Bulls misalnya. Audi tetap prioritaskan kestabilan performa, lalu akurasi pemberian upgrade, sampai eksekusi operasional yang menurut Binotto lebih penting bagi pembangunan fondasi tim. Audi sudah mengunci slot jatah tambahan 2 upgrade ADUO musim ini, yang mana salah satunya sudah diluncurkan pada GP Barcelona yang dampaknya cukup positif, dengan Nico Hülkenberg akhirnya bisa lolos Q3. Untuk kedepannya, target utama Audi jelas dan masih sama seperti yang pernah mereka katakan tahun lalu, yaitu mereka ingin jadi tim yang bisa bersaing dalam perebutan gelar pada 2030. Mattia Binotto tegaskan bahwa fokus mereka untuk 2026 dan 2027 adalah pada pembangunan fondasi tim untuk proyek jangka panjang Audi di F1. Ia tidak mau menilai tim dalam periode waktu tersebut hanya semata-mata dari hasil akhir saja. Binotto sadar bahwa Audi bukanlah tim yang sudah matang seperti Mercedes atau Ferrari, karena walaupun tim ini adalah bekas Sauber, tapi secara struktur serta kultur semuanya benar-benar dimulai dari nol. 2028 adalah target pertama mereka, dengan harapan peningkatan kualitas, baik secara operasional tim, lalu pengembangan mobil, sampai pada sejauh apa brand Audi F1 bisa dieksploitasi untuk mendatangkan keuntungan komersial. Setelah 2028, barulah mereka memasang target lebih tinggi untuk meningkatkan kapabilitas Audi, supaya bisa bersaing dengan tim-tim papan atas serta pabrikan lainnya. Menunjuk Alan McNish sebagai Racing Director untuk gantikan posisi Jonathan Whitley juga merupakan pilihan tepat, karena dia sudah sangat paham dengan kultur Audi seperti apa. McNish pernah memimpin sebagai tim prinsipal Audi di Formula E, dan dia 3 kali menang di Le Mans 24 jam bersama mereka. Tugasnya sebagai pengendali operasional tim terbukti bisa membuat eksekusi balapan jadi lebih baik, terutama sejak masuk ke ronde Eropa, dengan makin sedikitnya kendala teknis yang dihadapi. Strategi Binotto untuk membangun fasilitas baru di Inggris berhasil menarik minat banyak rekrutmen engineer bertalenta untuk meningkatkan kualitas SDM di Audi. Itu karena sulit untuk membujuk orang supaya pindah ke Swiss karena lokasinya yang terisolir serta biaya hidup yang mahal di sana. Sekarang Audi sudah punya sekitar 1.400 karyawan yang tersebar di Jerman, Swiss, dan Inggris dengan 100 diantaranya beroperasi secara langsung di sirkuit. Dari aspek pembalap, Audi berniat pertahankan Gabriel Bortoleto dan Nico Hülkenberg sampai 2027, dengan performa keduanya yang dianggap cepat serta memuaskan oleh Binotto. Duet pembalap berpengalaman serta pembalap muda potensial memang bisa saling melengkapi, di mana keduanya terbukti bisa bekerja sama dengan baik sejak tahun lalu. Sempat ada rumor bahwa Carlos Sainz mempertimbangkan untuk pindah ke Audi dan sudah bernegosiasi dengan pabrikan Jerman itu karena kecewa dengan progres mundur Williams. Padahal, Sainz saja 2 tahun yang lalu menolak tawaran Audi dan memilih pindah ke Williams yang berujung pada 2 kali naik podium tahun lalu. Belum jelas kebenarannya seperti apa, tapi Sainz sendiri menegaskan komitmennya bersama Williams, dan ia masih percaya dengan perkembangan tim musim ini, meskipun banyak rintangannya. Secara keseluruhan, Audi menunjukkan pendekatan realistis, namun terarah untuk proyek jangka panjang mereka di F1. Mereka tahu F1 bukanlah ajang balap yang mudah ditaklukkan secara instan, dan tantangannya sangat berbeda dibanding balap ketahanan ataupun Formula E dulu. Semua butuh proses, dan Audi nampak sangat menikmati setiap langkahnya di F1. Meskipun masih tanda tanya, apakah proyek ini akan tetap lanjut jika mesin V8 dikembalikan oleh FIA pada 2031. Tapi itu topik untuk video berbeda. Dan sekarang, sekian dulu video dari kami. Jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.